Berakhir sudah program kita malam Ada ini. habang panahon. Just one more time. All the first to say that I'm not perfect. You're the first Oh, lawa, Stacy! hand out, baby. Lawa dah. Like a river, like a river, like a river. I know you'll never Halo guys, welcome back. Hari ini sudah sehat, Abel? Sehat lah. Apa kabar kamu semua? Mudah-mudahan kamu pun sehat di sana ya. Ada satu isu yang pelakon modeling ini kayak macam orang-orang semua tidak puas dengan cara diorang siasat. Banyak betul YouTuber sendiri cari bukti-bukti. Masa ini sekarang kalau ada terjadi apa-apa, bukan lagi wartawan yang mencari bukti-bukti, malah sekarang YouTuber pun bukti seperti rekaman CCTV, live video. Jadi hari ini saya jalan-jalan di YouTube ini dan saya nampak di channel Nessie Jan. Jadi kita tengok videonya, tapi sebelum itu kita subscribe dulu. Ya, let's go. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Since I promised you guys an update, dan aku kemarin juga udah mencoba untuk sharing banyak banget komentar-komentar kalian dan teori-teori kalian di Instagram, tapi saking banyaknya yang ngirimin kayak updates dari teori, bukti, dan hal-hal yang kalian rasa mestinya masuk ke video kemarin tapi kita nggak sempat masukin, kita memutuskan untuk bikin satu video update tentang kasusnya Teh Monida berdasarkan hal-hal yang Neror kirimkan kepada kita. So langsung aja, without any further ado, let's get to it. Yang pertama adalah CCTV di gas station. Jadi ditemukan di rekaman CCTV yang menunjukkan ada 5 orang yang waktu itu ada di speedboat bareng Temo. Itu ternyata pas mencar pulang itu nggak langsung pulang ke rumah masing-masing. Mereka ini sempat berkumpul di satu pom bensin dan terlihat seperti sedang berdiskusi. 5 orang ini nyetir. Tapi mungkin orang selepas kejadian tuh, dia orang berjumpa balik begini, mungkin dia orang mau bercakap dulu, oh ya macam mana kita mau cakap itu. Hilang kita punya satu pelakon begitu kan. Kawan satu hilang, macam mana kita mau kasih tahu di media. Kalau saya punya pendapat begitulah mungkin. Dia orang berbincang lah, kayak ini itu. Ya, jangan dulu negatif lah, jangan dulu negatif. Mobil dipimpin sama Por dan ada satu orang lagi yang gak dikenal. Yang kalau benar berarti ini berbeda sama apa yang kita tahu sebelumnya, di mana kita taunya setelah kejadian semuanya pada pulang dan gak bisa dikontakkan selama 24 jam. Tapi kalau misalkan mereka memang ketemu, mungkin dia takut lah itu kan. Takut kena kontak. Ya kan dia orang kalau kena kontak mungkin nanti dia orang cakap lain-lain. Nah, dia perlu berhati-hati juga untuk keselamatan diri yang berada di atas perahu kabut. di gas station ini, di pom bensin ini, berarti ada kemungkinan bahwa mereka tuh ketemu untuk berdiskusi. Diskusinya tentang apa ya kita nggak tahu pastinya apa, cuman banyak orang yang beranggapan bahwa mereka ketemu untuk menyamakan cerita. Tapi memang semua orang kan. Number 2 adalah posisi duduk yang aneh. Nah, additional information. Seperti yang kita tahu, kalian pastinya ingat bahwa cerita dari para saksi adalah bahwa pada saat itu Teh Mo itu sedang pipis di belakang speedboat sambil megang kakinya San. Yo, dia pegang kaki. Oh, maksudnya dia jatuh, dia ada orang nampak. Kok dia pegang kaki kan? Banyak orang yang lebih fokus ke fakta bahwa dia tuh lagi pakai bodysuit, dimana kayak sulit untuk pipis gitu pakai bodysuit yang bawahnya nggak bisa dibuka. Ya walaupun kita udah sempat bahas juga di video sebelumnya, itu bisa Sambung kan ini? Ya. Oh, kalau kau mau kencing pun mau buka semua tuh kan, pun mau kasih kirim. Gitu. pingin dikit, walaupun bakal rada awkward ya kalau misalkan dia pipisnya dengan posisi dimana dia kayak rada semi-semi jongkok sambil megang kaki temennya. Nah, tapi yang lebih aneh lagi, ternyata ditemukan bahwa di kapal tersebut itu ada pegangan di bagian belakang speedboatnya, yang berarti bahwa si Teh Mo ini bahkan nggak harus pegangan sama kakinya Sand. Kalau dia mau rada jongkok gitu untuk pipis, posisinya akan lebih masuk akal kalau misalkan dia pegangan sama pegangan yang ada di speedboat itu kan, jadi dia nggak harus kayak rada. Tapi saya rasa malah dia tidak minta pegang begini ini. Kalau dia sebab dia mesti malu kan.
Nah, jadi mungkin dia pegang di pemegangnya itu. Iya nggak sih? Tapi regardless posisinya ya, kalau misalkan dia emang mau jongkok pegangan sama yang pegangan di speedboat itu atau sama kakinya Sand, kembali lagi ke Taemo ini adalah seorang public figure. Dan dibanding orang-orang yang ada di speedboat itu, dia jatuhnya salah satu yang kayak the main star kan. Kalau Ada 3 lelaki, 2 perempuan. misalkan dibanding yang lain, oke ada cowok-cowok kaya, terus 3 cewek, yang satu sahabatnya dia, satu manajernya, dan si bintang ini kan. Kalau kalian ingat di video sebelumnya aku sempat cerita bahwa Getik tuh cerita dia sempat pipis setelah Taemo itu menghilang. Kalau misalkan Getik ini dibolehkan untuk minggir dan pipis gitu diturunin, bukannya sang bintang Taemo ini juga bisa bilang kayak guys, saya sangat kebelet nih pada saat ini, boleh nggak minggir bentar, saya mau pipis. Dibanding dia ngide untuk pipis sendiri, Konon lah si Taemo yang cakap begitu. Mau ke tepi dulu, saya mau kencing. di belakang speedboat di mana ada beberapa laki-laki. Dan sungai itu kan open water. Kalau kalian ingat, bahkan ada beberapa kapal yang akhirnya memberikan testimoni kan, memberikan kesaksian bahwa mereka ngelihat oh kapalnya Taemo itu jalannya cepat, sempat muter-muter di area. Dan dengan kemungkinan itu aja bahwa mereka mungkin akan melewati kapal lain, mana mungkin seorang bintang kayak Taemo tuh mau pipis sembarangan gini. Iya nggak? Additionally, kalau kalian ingat, semua orang di kapal itu bilang bahwa speedboatnya tuh lagi melaju sangat cepat. Kalau juga cewek ini cakap. Sebab dia orang terkenal, takkan nanti sembarangan dia di muka kencing di belakang, sedang open water, betul juga yang macam tempat pelancong itu. Jadi orang mesti ambil gambar dia Ya, kencing. kencing mana boleh, dia tidak lucu. Bahkan sang supir tuh sempat tersentak sampai akhirnya Taemo itu jatuh kan, kalau dari ceritanya Sand. Nah, dengan fakta itu aja ada beberapa hal yang sangat janggal. Yang pertama, kalau misalkan Taemo lagi mau pipis, bukannya dia bakal bilang nih sama drivernya kayak, boleh chill dikit nggak sebentar, aku kayak bener-bener harus pipis nih di belakang gitu kan. Nggak, dia ide sendiri lagi di boat yang melaju cepat, memutuskan untuk buang air kecil. Yang kedua, diceritakan juga nih sama Getik bahwa dia tuh nggak mau pakai pelampung karena dia mau foto pakai bodysuitnya kan. Kalau dia mau foto pakai bodysuitnya, apakah mungkin dia memutuskan untuk pipis di open water, di perairan terbuka, di atas kapal yang melaju kencang? Bukannya ada kemungkinan Alasan dia orang yang tidak masuk akal. dan dia mungkin kayak terciprat gitu sama pipisnya sendiri atau bahkan air yang ada di belakangnya. Dari video yang ada berdasarkan testimoni para saksi, kalian bisa ngelihat bahwa itu posisinya aneh banget. Just by looking at it, you can tell that it's a disaster waiting to happen. 3. Masih berhubungan sama kecepatan speedboat. Ada banyak dari kalian yang komen tentang luka yang ada di tubuhnya Taemo yang katanya dikarenakan propeller atau baling-baling dari speedboat tersebut. Nih kayak Kevin komen, tambahan aja, jadi katanya ada ahli boat yang ngejelasin tentang orang-orang yang jatuh dari boat. Dia bilang kalau boat itu jalannya cepat, orang yang jatuh pasti tertinggal di belakang. Tapi kalau boat itu jalannya lambat, orang yang jatuh akan jatuh ke bawahnya boat dan amat sangat Ya betul juga, kalau itu dia terjatuh pun dia tertinggal. Ya, dia tidak akan ada luka di paha. Ada luka di paha dia sangat dalam. Itulah yang buat orang tertanya-tanya kenapa dia punya badan itu ada luka. sangat memungkinkan mereka terluka karena propeller. If the boat is going fast, very fast, normally the person would fall in the water and be gone. Very quick. Okay, and the action, if the boat is going slow, the engines, the propellers are turning like this. So you fall into the water, it's going to take you under the boat. So the chances are you would get cut by the propellers. Nah, kayak tadi aku bilang, semua orang yang di kapal itu bilang bahwa Robert itu mengendarai speedboat itu dengan kecepatan penuh. Dan Taemo itu jatuh ke sungai yang kedalamannya sekitar 15-20 meter. Itu artinya bahwa hampir nggak mungkin nih Taemo punya luka sobekan karena propeller. Dan kemarin juga banyak yang point out bahwa luka akibat propeller itu sangat berbeda sama lukanya Taemo. Biasanya luka karena propeller itu ada beberapa sayatan, sementara di kasusnya Taemo ini cuma ada satu sobekan yang Dia macam pisau. Macam sengaja karena kasih luka untuk mungkin supaya hilang darah dia atau supaya dia tidak boleh bergerak berenang. Kan? Itu kalau saya lah sebab dia punya luka begitu.
sangat dalam. By the way, kecepatan boatnya itu emang udah dikonfirmasi sama beberapa saksi. Selain kapal nelayan yang ngelihat kapalnya Tengmo itu, ada juga beberapa remaja yang mancing di sungai itu ngelihat bahwa ada kapal yang melaju cepat banget di atas limit dan ngedrift dan berbelok tajam. Mereka bilang bahwa mereka ngelihat kapal itu muter 3 kali. Yang pertama tuh cepet banget, yang kedua lambat, itu kayaknya waktu mereka nyari Tengmo, dan yang ketiga itu lambat sambil orang-orang itu teriak-teriak manggil Tengmo. Nah, anak-anak remaja itu juga nambahin bahwa kapal itu sempat nanyain mereka kayak, kalian lihat ada orang nggak di sini? Dan dari kesaksian anak-anak remaja ini, mereka bilang dari kapal yang kita lihat itu nggak mungkin ada orang yang bisa pipis di belakangnya. Ada tambahan pengakuan juga dari Robert yang bilang bahwa dia tuh sebenarnya nggak bisa nyetir kapal, tapi dia mencoba. Ada momen dimana he jerked off the boat, jadi bener-bener kayak ngegas boatnya dengan speed 8 knots yang membuat Tengmo itu jatuh dari sisi kiri kapal setelah dia selesai pipis dan mencoba untuk bangun. Nomor 4, luka baling-baling. Jadi pengacara Tengmo itu yakin banget bahwa Tengmo itu nggak jatuh dari belakang kapal. Dia yakin bahwa lukanya Tengmo itu tidak dikarenakan baling-baling kapal, dan dia bilang kayak yang kita bilang, kalau kapalnya lambat mungkin aja dia bakal tertarik ke bawah kapal, tapi kalau misalkan kapalnya cepat mestinya dia kelempar jatuh jauh di belakang kapal. Next ada chatnya Gatik sama pria misterius. Jadi katanya ditemukan nih, ada chatnya Gatik sama orang yang tidak dikenal. Ini adalah terjemahannya, aku bacain. Jadi Gatik bilang, halo, terima kasih banyak telah membantu. Sama-sama, kata orang itu. Kamu sudah selesai berbicara sama pengacara kan? Gatik bilang, sudah. Tentang gaji pengacara, biar aku saja yang mengurusnya. Gatik bilang, terima kasih banyak. Dan seperti yang aku katakan, katakan semua yang sebenarnya kepada pengacara. Lalu Gatik membalas, aku sudah memberitahunya semua, tapi teman-temanku memaksaku. Aku tidak tahu harus membuat apa. Mereka ingin mengatakan sesuatu yang sama atau selaras. Itu salahku yang menerima pekerjaan seperti itu. Oh, macam dia Dia kena bayar something. ya kan? Macam-macam lah. Mungkin dia akan bawa naik di perahu itu mau bincang. Ada mau bincang sesuatu kerja lah mungkin. Mungkin dia tidak suka. Gitu kali lah. Dan poin ini kayak yang paling penting, itu salahku yang menerima pekerjaan seperti itu. Nah, bagian yang paling bawah ini, I'm sure kebanyakan dari kalian juga udah mencari tahu. Jadi, salah satu teori yang terbesar adalah bahwa malam itu, mereka nggak naik boat itu hanya untuk sekedar makan malam, melainkan melakukan pekerjaan yang dibook oleh Gatik untuk Tengmo. Dimana Tengmo itu harus menjadi teman kencan dari seorang tamu VVIP. Ini adalah teori yang berhubungan sama apa yang dikatakan sama ibunya Tengmo, bahwa anaknya itu akan dijual gitu pada malam itu. Temuan berikut. Nah, itulah habis mungkin ada kerja yang dia tidak mau begitu. Jadi itu dia kena bawa sana untuk berbincang dengan Berikutnya adalah bahwa ternyata Tengmo sama Gatik itu sempat bertengkar sebelum kejadian ini. Nah, dikatakan bahwa mereka ini bertengkar karena Tengmo ini berniat untuk menggantikan Gatik dengan salah satu sahabatnya, Anna, sebagai manajernya. Dilansir dari Komchatlook Online, katanya Gatik tuh ngomong, what would I eat? You only give me 6,000 baht. What would I eat if I don't have jobs? Aku makan apa? Kamu cuma ngasih aku 6.000 baht, itu sekitar 200 US dollars, jadi sekitar 3 juta rupiah. Aku makan apa kalau misalnya kamu nggak ngasih aku kerjaan? Terus Tengmo bilang, you can work, kamu bisa kerja. You want me to pamper you for the rest of your life? Kamu mau aku manja untuk seumur hidupmu, gitu. Terus katanya mereka berantem besar, gitu. Next adalah teori tambahan bahwa Tengmo itu sempat diberikan obat-obatan. Jadi ada sebuah video nih yang diduga tuh menunjukkan momen di mana salah satu cowok yang ada di speedboat itu sedang bertransaksi narkotika yang mungkin akan diberikan kepada Tengmo. Nah, tapi yang satu ini masih dugaan, belum ada kepastian dan belum terbukti kebenaran dari video tersebut. Next adalah CCTV Tengmo dibuang. Ini adalah satu CCTV yang menggemparkan semua media sosial, dan kita untuk 2 hari terakhir itu mencoba untuk mencari source sumber dari CCTV ini. Basically ada sebuah rekaman CCTV yang tersebar di internet yang diduga merupakan rekaman di saat Tengmo ini jatuh dari kapal. Nah, video ini rame banget di medsos di Indonesia, terlebih ini karena ditayangkan di berita gitu. Tapi setelah didengerin sama editor Neror yang bisa bahasa Thailand, di berita itu pun dikatakan bahwa mereka belum yakin juga bahwa ini adalah CCTV asli dari kejadian. Jadi mereka juga menayangkan apa yang dirumorkan sebagai footage dari kejadian. Ada juga nih satu politisi bernama T yang bersaksi bahwa dia tuh punya footage asli pas Tengmo dilempar ke air.
dalam air pada 22.30. However, berita Amarin tuh bilang bahwa sampai saat ini belum diketahui apakah benar itu jasad manusia atau bukan karena kualitas videonya memang buruk. Anuja, seseorang yang emang berada di sekitar lokasi, itu tidak melihat ada yang jatuh, tapi dia emang sempat ngedengar ada suara kaget dan suara ketawa perempuan dari speedboat itu. Next adalah kejanggalan atas speedboat yang berbeda. Orang-orang yang mencari keadilan untuk kasus Tengmo ini sadar bahwa ada perbedaan antara speedboat yang ada di rekaman CCTV dengan yang ada di laporan berita atau boat yang digunakan untuk reka adegan. Makanya susah mau cari betul-betul bukti yang asli. Kalau yang di Facebook, asal di sosial media lah susah mau cari yang betul. So, kadang-kadang orang buat fake. ya. Kadang-kadang orang ambil daripada video-video lama. Orang Itu buat ya buat untuk jadi stop it. Stop it! Kalau kalian lihat railings di jendela boatnya itu beda warnanya. Kalau kalian lihat dua foto ini, kalian bisa membedakan warna dan bentuk dari jendela yang ada di dua speedboat ini. Ditambah lagi orang-orang sadar bahwa boat yang dipakai Tengmo itu ada stereo sistemnya, tapi speedboat yang buat reka adegan nggak ada. Next ada baling-baling yang berbeda. Kalau kalian ingat di video sebelumnya aku sempat nyinggung bahwa ada hal yang super frustrating di mana baling-baling kapal yang menjadi bukti itu dibawa lagi untuk reka adegan, dipasang di kapalnya, terus entah gimana caranya pas kapalnya dipakai, tiba-tiba baling-baling itu jatuh di tengah sungai dan hilang gitu aja. Nah pastinya semua orang yang mendengarkan fakta ini tuh langsung gedek sama polisi kayak, wah nggak profesional banget, kok bisa jatuh, apa nggak dipikirin dan segala macam kan. Tapi ada teori yang mengatakan bahwa mungkin saja hal ini disengaja. Seorang ahli kapal tuh menceritakan bahwa baling-baling kapal itu nggak semudah itu untuk copot dari kapal, kan ada ring yang mengaitkan dan ring itu cukup kuat atau gimana, aku kurang ngerti. Kalau misalkan kalian ahli kapal bisa ditulis di bawah. Intinya it's not that easy for it to just fall off. Tapi yang meyakinkan orang-orang bahwa hal ini disengaja adalah ketika para sukarelawan muncul dan bilang, Ini cewek ini kalau ucap rambut wala. Orang putih. oke, kita cari deh baling-balingnya. Banyak tuh orang-orang yang benar-benar cuma mau bantu Tengmo untuk mendapatkan keadilan, masuk ke dalam sungai untuk mencari baling-baling kapal itu. Dan akhirnya ditemukan baling-balingnya. Orang-orang sadar bahwa itu adalah baling-baling yang mereknya berbeda sama baling-baling di boat sebelumnya. Baling-baling yang asli mereknya adalah Mercury Inertia, dan baling-baling yang mereka temukan adalah Yamaha Saltwater. Oke, ini udah banyak banget info yang harus kalian proses. Tapi sebelum kita tutup videonya, kita tidak bisa untuk tidak ngomongin ibunya Tengmo. Shall we? Keanehan dan kejanggalan dari sang ibu. God, banyak banget hal-hal yang Oh please don't. Jangan terkaitkan sama ibunya. aneh dan janggal dari ibu si Tengmo ini. For your information aja, jadi dari info yang kita dapetin, katanya ibunya Tengmo ini itu udah meninggalkan Tengmo sama ayahnya sejak Tengmo tuh masih kecil, umur 3 tahun. Nah, sejak saat itu Tengmo ini dibesarkan dan dirawat sama ayahnya, Sofon Pacawirapong. Kalau bukan sama mamanya, sama bapaknya, oke? Dan sekarang mama dia timbul. Ada yang cerita ini, ibunya Tengmo itu udah ninggalin Tengmo sama ayahnya untuk suami baru dari sejak Tengmo tuh umur 3 tahun, dan dia ngambil semua harta mereka dan biarin Tengmo sama ayahnya tuh suffer, jadi kesusahan hidupnya. Dan baru 5 tahun yang lalu mereka tuh akhirnya foto bareng gitu sebagai keluarga, dan 3 tahun kemudian akhirnya ibunya tuh minta maaf sama Tengmo dan Tengmo pun memaafkan. Dan baru 6 bulan terakhir ini Tengmo sama ibunya tuh mulai ngomong lagi. Kebetulan juga ayahnya Iya kan? Baru-baru sejak sebelum 6 bulan sebelum kejadian lah. Tengmo tuh udah meninggal, jadi mungkin satu-satunya yang Tengmo punya di keluarganya ya emang si ibu ini. Hal tersebut diperkuat nih sama pernyataannya Tengmo di acara No Krasei yang dikutip dari Bangkok Biz News bahwa dia emang hanya hidup berdua sama ayahnya. Dan mungkin beberapa dari kalian miss yang aku tulis di video sebelumnya. Jadi ibunya menerima kompensasi sebesar 30 juta baht. Jadi semua orang tuh geram dan gempar banget pas ibunya ini bilang bahwa kan ada 2 orang yang dinyatakan bersalah atas kelalaian ya, bukan dinyatakan bersalah atas pembunuhan Tengmo, tapi kelalaian mereka yang akhirnya membuat Tengmo meninggal, lo sama Robert. Nah, terus mereka minta maaf. Nah, ibunya Tengmo ini bilang bahwa, oh ya, kayaknya saya maafin mereka kok, karena saya juga ditawarin 30 juta baht, atau sekitar 13 M, kompensasi untuk tidak melanjutkan kasusnya gitu. Dan Hah? Kalau saya tidak. Minta maaf itu kita boleh terima, tapi mungkin kalau pasal duit itu tidak mau. Ya. That's Macam for your daughter, man. macam kau jual itu cerita supaya kau mendiam. Mana beliau? yang lebih kayak
Dia sempat ngomong kayak, iya putri saya juga sudah meninggal, nggak ada yang bisa saya lakukan selain mengubur dia. Super fishy. Dan yang terakhir ini yang paling kayak ibunya Tengmu ini ngomong ke pers, and I quote, ini bahasa Indonesianya, saya tidak peduli orang berbicara buruk tentang saya karena saya sudah terkenal. Ibu selebriti, jika anak saya tidak mati, saya tidak akan menjadi terkenal. Apa halnya statement begitu? Macam dia bangga lagi anak dia mati. Kalau bukan anak dia mati, dia tidak terkenal dunia. Ya, sekarang kau famous sudahlah. Famous for being a jerk, that's what it is. Ketika kamu adalah ibu selebriti, kemanapun kamu pergi, orang mengenal kamu, minta foto. Udahlah, mereka bisa bilang hal-hal buruk, saya nggak peduli. Nah, kalau saya nampak dia, saya bukan minta foto. Saya minta foto juga lah, tapi sebutannya dia. Nah, kau tidak pilih tidak, bagaimana anak kau tidak cari-cari kah? Kau tidak terasa ada dia sapo waktu dia mau putus napas, masuk perut itu pasir air masuk di paru-parunya. Kau tidak terasa kah? Begitu, udah bang, jangan emosi, oke? Jangan emosi. So itu so far adalah update-update yang penting. Nanti kalau misalkan ada tambahan, aku bakal share mungkin antara di Instagram atau Twitter aku. So make sure you guys just follow me on Instagram or Twitter if you want. @NassiJudge, gampang banget nama aku aja. Dan please tulis tambahan di bawah kalau misalkan ada hal-hal yang aku miss. Keep the discussion going. Dan kemarin banyak banget aku ngeliat komentar-komentar juga dari Thailand yang bilang bahwa karena ini mendapatkan international press yang cukup besar, dimana kayak misalkan kita di Indonesia ngomongin, di tempat-tempat lain juga diomongin, semakin ada pressure untuk pemerintah Thailand dan kepolisian di sana untuk menindaklanjuti kasus yang satu ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya sama orang-orang di sekitar ini? Apakah kalian percaya sama testimoni para saksi? Apakah kalian percaya sama ibunya Tangmo? Coba komen di bawah. Apakah kalian percaya ini hanyalah kecelakaan? Dan komen down below whatever you want. Anyways, aku bakal share kalau misalkan aku menemukan update-update lainnya. Make sure kalian subscribe ke channel ini dan nyalain notification biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru, karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye bye. So itu dia. Kalau saya like. Oke, kalau pendapat saya dulu kan. Kalau pendapat saya adalah itu bukan satu video yang menggambarkan satu eksiden. Dia bukan satu eksiden kalau saya lah. Sebab macam ada unsur-unsur pembunuhan. Ya, tapi yang saya tengok macam mama dia, ibu dia sendiri macam ada tahu berkaitan ini. Mungkin dari awal dia tidak ada yang dia tahu di kejadian. Tapi yang sekarang ini mungkin ibu dia sudah tahu, tapi dia mendiamkan. Ya, dikaburi oleh Dewi. Kalau Ben? Kalau saya pun saya rasa dia kena plan. Tapi mustahil semua benda kan tiba-tiba kena blind eye. Maybe sebab orang yang bunuh dia itu pun banyak. Tapi ada satu artikel di Manila yang diorang review benda ini, diorang pun cari-cari bahan cerita pasal ini. Si Claro itu, ada dia sebut sampai Menteri Thailand itu minta diorang otopsi untuk kali kedua atau ketiga mencari bahan bukti lagi, sebab Menteri sendiri itu pun tidak berkuasa begitu. So apalagi kita kan guys, kita menontonnya tapi kita ikut simpati lah. Kita kasihan pada Tangmo, sebab mudah-mudahan dia dapat keadilan. Sebab dia mati begitu saja. Satu orang cakap accident. Banyak yang cakap macam-macam lain-lain. Jadi kita pun bingung. Jadi mudah-mudahan Tuhan tunjukkan jalan untuk semua tahu apa cerita sebenarnya. So guys, sampai sini dulu video ini, dan ya kita jumpa lagi di our next reaction video. Bye guys, bye bye, God bless you all.